Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisyawanti Nabila Fatma Kulsumadi Sastra dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, semester 2A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pertemuan kedua pada tanggal 1 Februari 2021 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Alidayandi SH. Sebelumnya Nabi akan mereview kembali sejarah adanya KUHP di Indonesia, di mana KUHP yang kita gunakan saat ini merupakan warisan kolonial Belanda yang pernah menjajah Indonesia, saat itu Hindia Belanda. Di Belanda sendiri, KUHP disebut sebagai WVSNI atau Wetboek van Strafrecht Nederland Indie, di mana ketika Indonesia merdeka, diubahlah menjadi KUHP dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, KUHP ini berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Untuk sebelum tahun 1918, Hindia Belanda sendiri menggunakan undang-undang teritorial atau undang-undang wilayah, di mana dulunya Hindia Belanda ini merupakan terdiri dari kerajaan-kerajaan, maka dari itu mereka menggunakan undang-undang wilayah sendiri. Pada dasarnya WVS ini merupakan adopsi dari WVS negeri Belanda, tapi tidak semua isi WVS ini tidak sama dengan WVSNI, karena ada beberapa pasal yang diatur dalam WVS tapi tidak diatur dalam WVSNI ataupun sebaliknya, karena WVS ini hanya berlaku untuk negara yang dijajah, otomatis tidak boleh sama dengan negara yang menjajah. Atau ada juga undang-undang yang sengaja dibuat untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan di negara jajahan. Isi WPS Belanda ini banyak diadopsi atau sebagian besar diambil dari kode penal atau hukum pidana Perancis, karena dulunya Perancis pernah menjajah Belanda, dan di mana isi dari kode penal itu merupakan titah raja atau perintah raja. Di mana raja yang terkenal saat itu merupakan Raja Napoleon Bonaparte. Apabila tadi yang pertama sumber hukum pidana ini merupakan KUHP, yang kedua ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, di mana ada undang-undang yang tidak diatur dalam KUHP. Karena saat dulu KUHP tidak mencakup seluruh tindak pidana, maka dari itu NKRI saat itu membentuk peraturan baru di luar KUHP yang disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Undang-Undang Tindak Pidana Khusus dan KUHP sangatlah berbeda. Apabila Undang-Undang Tindak Pidana Khusus ini hanya mengatur hal-hal yang khusus atau tertentu, dan juga tidak hanya mengatur hal material saja, tapi juga pidana formil, di mana itu mengatur tata cara beracara. Dengan contoh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada juga Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, ada juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain sebagainya. Yang ketiga merupakan memori penjelasan KUHP atau disingkat dengan memori van toelichting, di mana ini jarang digunakan karena berbeda dengan undang-undang yang lainnya. Kalau undang-undang lain memiliki penjelasan yang menempel, sedangkan KUHP tidak, karena bahasa aslinya merupakan bahasa Belanda. Dan yang keempat atau yang terakhir merupakan hukum adat atau hukum tidak tertulis, di mana ini hanya berlaku untuk wilayah tertentu saja dengan dasar hukum pasal 131 IS atau Indisch Strafrecht, junto Elheman Bepalingen van Wetgeving, di mana pada pasal 131 ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Eropa yang menggunakan hukum Barat, yang kedua adalah golongan Timur Asing yang dipersamakan yang menggunakan hukum Eropa, yang terbagi menjadi 2, ada golongan Tionghoa dengan contoh Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah golongan asing jauh seperti India, Pakistan, Arab, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah golongan pribumi yang menggunakan hukum adatnya masing-masing. Dan semua ini dijabarkan atau dikukuhkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yaitu pada pasal 5 ayat 3 sub B, dan di mana ini hanya berlaku untuk wilayah tertentu saja atau orang-orang tertentu, tapi pada prinsipnya semua tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tertulis. Selanjutnya ialah pembagian KUHP. Yang pertama adalah bagian yang bersifat umum, di mana ini berlaku untuk semua lapangan hukum pidana, dan baik yang diatur dalam KUHP ataupun yang di luar KUHP, dan ini diatur dalam pasal 1 hingga 103 dalam buku 1. Dan yang kedua ialah bagian yang bersifat khusus, di mana isinya yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat tindak pidana dan diberikan ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Dan ini diatur dalam buku 2 pada pasal 104 hingga 498 tentang kejahatan, dan dalam buku 3 pada pasal 489 hingga 569 tentang pelanggaran. Dan selanjutnya ialah pembagian berlakunya hukum pidana. Yang pertama adalah berdasarkan waktu atau disebut sebagai locus temporis dalam bahasa Latin, di mana pemberlakuan tindak pidana ini ada limitnya atau batasannya yang diatur dalam pasal 1 ayat 1, yang isinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan keaturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, atau juga disebut sebagai asas legalitas atau principle of legality, atau juga nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.
Dan selanjutnya ialah pembagian berlakunya hukum pidana. Yang pertama adalah berdasarkan waktu, di mana tindak pidana ini memiliki limit atau batasannya yang diatur dalam pasal 1 ayat 1, yang isinya ialah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, atau juga disebut sebagai asas legalitas, atau juga principle of legality, atau juga nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali. Dan dalam pembagian yang pertama ini, ia memiliki dua konsekuensi, di mana yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Poin yang pertama, tindak pidana diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Yang kedua adalah larangan adanya penafsiran secara analogi, terkecuali ketika ingin menafsirkan perluasan arti. Yang kedua ialah peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Yang pertama, di mana tidak boleh berlaku turut atau aktif. Yang kedua adalah harus menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Dan yang ketiga adalah sanksi pidana ini merupakan paksaan atau disebut dengan duang. Pembagian yang selanjutnya ialah menurut 4 atau dalam bahasa Latin disebut dengan locus delicti, di mana mencakup pada 3 wilayah. Yang pertama adalah daratan negara, yang kedua ialah perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hukum internasional, yang ketiga adalah udara di atas wilayah negara. Maka berdasarkan itu berlakulah beberapa asas. Yang pertama adalah asas teritorial, terdapat pada pasal 2 KUHP. Yang kedua adalah asas personal atau nasional aktif pada pasal 5 KUHP. Yang ketiga adalah asas perlindungan atau nasional pasif, terdapat pada pasal 4 dan 7 KUHP. Yang keempat adalah asas universalitas. Yang kelima adalah ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian review materi untuk pertemuan kedua hukum pidana dengan materi pengertian hukum pidana dan pembagian hukum pidana. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.